Gimana jadinya kalau pemerintah udah gelontorin duit super banyak buat nyalain mesin ekonomi, tapi ternyata hasilnya nggak sesuai ekspektasi? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah teka-teki ekonomi raksasa yang hasilnya jujur aja cukup mengejutkan. Coba lihat angka ini. 200 triliun rupiah. Nolnya banyak banget kan? Ini bukan uang kaget ya. Ini duit beneran. Jumlah yang luar biasa besar yang sengaja disiram ke sistem perbankan kita. Kalau buat ngebangun kota baru, wah, lebih dari cukup ini. Logikanya, kalau ada suntikan dana segede ini, ekonomi kita mestinya langsung ngacir kan? Harusnya sih gitu. Tapi ternyata kenyataannya sedikit lebih ribet. Yuk kita gali bareng-bareng. Oke, kita mundur sedikit ya. Sebenarnya apa sih rencana 200 triliun rupiah ini? Dan yang lebih penting, kenapa pemerintah sampai ngelakuin ini? Jadi ceritanya tuh begini. Di awal-awal tahun 2025, mesin ekonomi Indonesia ini rasanya kok agak-agak melambat gitu. Nah, buat ngerespon ini, pemerintah nggak tinggal diam. Tanggal 12 September, mereka ngambil langkah yang cukup berani. Mindahin dana jumbo 200 triliun rupiah, terus ditempatin di bank-bank BUMN kita. Terus tujuannya apa? Kan nggak mungkin cuma mindahin duit doang kan? Pasti ada tujuan yang lebih gede di baliknya. Nah, ini yang namanya injeksi likuiditas. Biar gampang, bayangin aja ekonomi kita itu kayak pompa air zaman dulu yang lagi seret. Nah, duit 200 triliun ini ibarat seember air pancingan yang kita tuang ke pompa itu. Harapannya, biar pompanya jalan lagi, dan air alias uang bisa ngalir kencang ke seluruh sektor ekonomi. Teorinya sih simple banget. Pertama, pemerintah kasih dana ke bank. Kedua, karena bank jadi punya banyak amunisi, mereka diharapkan jadi lebih gampang dan berani ngasih pinjaman ke para pengusaha. Ketiga, para pengusaha yang dapat kredit ini bisa ekspansi, buka cabang baru, nambah karyawan, dan ujung-ujungnya ekonomi kita muter lebih kencang. Kelihatannya masuk akal banget kan? Tapi, nah disinilah ceritanya jadi seru. Rencana yang di atas kertas kelihatannya mulus-mulus aja ini. Ternyata pas dieksekusi, hasilnya beda dari yang dibayangkan. Dan ini bukan kata siapa-siapa loh, tapi pengakuan langsung dari Menteri Keuangan sendiri, Pak Purbaya Yudi Sadewa. Beliau bilang, dampaknya nggak seoptimal yang saya duga. Wow, ini sebuah keterbukaan yang penting banget. Dan ini jadi sinyal kalau ada sesuatu yang kurang pas. Oke, kita lihat angkanya langsung ya. Setelah duitnya digelontorin di bulan September, pertumbuhan kredit emang naik sih, tapi tipis banget. Dari 7,56% ke 7,70%. Masalahnya, angka segini tuh masih jauh dari target biasanya, yang bisa sampai 2 digit. Jadi ibarat mobil, mesinnya sih nyala, tapi larinya belum kencang sama sekali. Nggak sesuai harapan. Jadi apa dong yang salah? Kenapa si pompa ekonomi ini nggak mancur-mancur banget? Nah, pemerintah punya satu penjelasan kunci. Biangnya ternyata ada di sini, ketidakselarasan kebijakan. Gampangnya gini deh, bayangin ada 2 orang nyetir satu mobil. Kementerian Keuangan itu yang nginjek gaspol, pengennya mobil lari kencang. Tapi di saat yang sama, Bank Indonesia sebagai bank sentral mungkin lagi sedikit ngerem, misalnya buat jaga inflasi. Nah, kalau satu ngegas dan satunya lagi ngerem, mobilnya ya jalannya jadi ngedut-ngedutan kan, gak bakal bisa maksimal. Nah, menurut Pak Menteri Keuangan, persis itulah yang terjadi. Ada sedikit ketidaksinkronan sama Bank Indonesia. Tapi, ada kabar baiknya. Beliau juga bilang kalau masalah ini udah ketahuan dan sekarang udah dibereskan. Jadi Kemenq dan BI sekarang udah satu irama lagi. Oke, jadi setelah belajar dari pengalaman dan masalah sinkronisasi ini udah beres, gimana dong pandangan pemerintah ke depan? Yuk kita intip target-target baru mereka. Walaupun tadi ada sedikit kerikil, pemerintah tetap optimis loh. Buat sisa tahun 2025, mereka yakin pertumbuhan di kuartal terakhir bisa nyentuh 5,4%. Kalau ini tercapai, artinya target pertumbuhan setahun penuh di 5,2% bakal aman, pas sesuai target APBN. Dan rasa optimis ini nggak berhenti di situ. Buat tahun 2026, target resminya sih 5,4%. Tapi Pak Menteri Keuangan pribadi lebih pede lagi. Beliau optimis kita bisa tembus angka 6%. Ini sinyal kuat kalau mereka benar-benar yakin dengan kebijakan yang sekarang udah sinkron, potensi ekonomi kita bisa kebuka sepenuhnya. Nah, ini yang jadi pertanyaan pamungkas kita. Kita udah lihat ada rencana super besar, ada hasil yang di luar dugaan, dan ada pelajaran penting soal sinkronisasi. Sekarang, dengan semua gear yang katanya udah pas di tempatnya, pertanyaan besarnya adalah, apakah eksekusi yang sempurna nanti benar-benar bisa ngebawa kita ke pertumbuhan 6% itu? Cuma waktu yang bisa jawab.